Ya, sesuai dengan RPS, hari ini kita membahas mengenai penghasilan wajib pajak dalam negeri dari sumber luar negeri. Ya. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 1. Ya. Kemudian diatur juga di pasal 24. Ya, jadi ini yang pernah kita pelajari bahwa yang kita pernah bahas ya di materi-materi sebelumnya ya dan mata kuliah sebelumnya, bahwa jumlah kewajiban ya kewajiban pajak penghasilan setiap wajib pajak selama 1 tahun pajak itu ya terdiri atas pajak penghasilan yang non final ya, non final. Artinya penghasilan itu dikumpul dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya, untuk nanti dikenakan pajak penghasilan pada akhir tahun. Kemudian yang kedua adalah pajak penghasilan yang dibayar melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, di mana pemotongan dan pemungutannya itu bersifat final. Artinya setelah dipotong oleh pihak ketiga itu ya, maka tidak ada lagi kewajiban selanjutnya. Tidak perlu dihitung dalam perhitungan akhir tahun. Dan apa yang dipotong oleh pihak ketiga itu tidak boleh menjadi uang muka pajak karena penghasilannya juga tidak digabung. Oke. Kemudian yang PPh non final ini ya PPh non final itu dilunasi dalam 3 cara ya, 3 cara. Yang pertama adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang tidak bersifat final, ditambah dengan pembayaran atau terutang PPh di luar negeri ya. Jadi pembayaran atau terutang PPh di luar negeri. Kemudian ada juga yang diangsur ya, yang diangsur selama tahun berjalan yang dikenal dengan PPh pasal 25 masa ya. Ini merupakan angsuran pajak. Jadi yang diangsur itu adalah pajak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tetapi karena kita belum tahu berapa pajaknya, maka didasarkan atas tahun lalu. Kemudian jika yang diangsur dan ditambah dengan yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga itu lebih besar ya, lebih kecil dibanding dengan pajak yang terutang, maka kita harus melunasinya ya pada akhir tahun, sebelum batas pelaporan SPT tahunan ya. Batas SPT tahunan itu dilaporkan 30 April untuk badan dan 31 Maret untuk orang pribadi ya. Jadi seperti saya kemarin ya berakhir pada 31 Maret. Tapi jika sebaliknya ya, pajak yang terutang itu lebih kecil dibanding dengan uang-uang muka pajak yang saya sebutkan tadi, baik yang diangsur maupun dipotong atau dibayar atau terutang di luar negeri ya, maka muncul piutang pajak lebih bayar ya. Muncul lebih bayar yang dapat direstitusi ataupun dikompensasi ke pajak-pajak tahun yang akan datang ya, periode pajak di masa yang akan datang. Nah, itu yang telah kita bahas pada mata kuliah sebelumnya maupun pembahasan minggu lalu ya. Jadi mata kuliah pendukung dari perpajakan internasional ini, yaitu dimulai dari perpajakan 1 ya, atau nanti berubah nama menjadi pengantar pajak ya. Kemudian perpajakan 2 atau kemudian berubah nama menjadi perpajakan terapan. Itu semua yang ini sebagai dasar dalam perpajakan internasional, untuk pembahasan perpajakan internasional. Ya, kemudian yang terkait dengan pembahasan kita hari ini adalah
yang terkait dengan PPh pasal 24. Jadi pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga ya, itu ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23 ya. Dan yang sekarang kita bahas adalah PPh pasal 24. Serta pembahasan minggu lalu yaitu PPh pasal 26. Ya, itu yang akan kita bahas ya, PPh pasal 24 terkait dengan penghasilan wajib pajak wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan di luar negeri, atau dalam ketentuan perpajakan kita memperoleh penghasilan dari wajib pajak luar negeri. Ya, jadi ini timbulnya perpajakan internasional ya, bahwa ada wajib pajak kita itu memperoleh penghasilan ya dari wajib pajak luar negeri ya, karena itu yang kita gunakan ya, jadi wajib pajak luar negeri. Bisa juga disebut sebagai dari luar negeri ya, itu pengertian umumnya ya. Luar negeri nanti itu ada yang dengan terminologi teritorial dan ada terminologi sebagai wajib pajak luar negeri. Ya, jadi ini menentukan juga terminologi ya, kapan dia menjadi subjek pajak dalam negeri dan kapan menjadi subjek pajak luar negeri. Kapan sumbernya dianggap sumber luar negeri dan kapan sumbernya dianggap sebagai sumber dalam negeri. Ya, kita sudah pernah bahas masalah itu ya. Kemudian yang kita bahas hari ini yaitu penghasilan wajib pajak dalam negeri ya, dari luar negeri atau dari wajib pajak luar negeri ya. Jadi yang kita bahas itu terkait dengan kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu menggabungkan PKP luar negeri dan PKP dalam negeri untuk menghitung PPh total ya, total PPh tahunan ya. Itu kewajiban kita, itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 bahwa penghasilan itu jadi objek pajak itu adalah penghasilan ya. Penghasilan itu adalah kenaikan kemampuan ekonomis ya, tambahan kemampuan ekonomis baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia ya. Itu termaktub dalam pasal 4 ayat 1 ya. Sekali lagi, objek pajak itu adalah penghasilan ya, yaitu tambahan kemampuan ekonomis ya, baik yang diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia ya. Itu pintu masuk kita membahas mengenai PPh pasal 24 ya. Jadi penggabungan ini diatur dalam pasal 4 ayat 1. Sedangkan hak untuk mengkreditkan itu diatur dalam pasal 24 ya. Kemudian batasan hak juga diatur dalam pasal 24. Kemudian mekanismenya ya, mekanisme yaitu saat penggabungan dan saat pengkreditan itu juga diatur dalam pasal 24 ya. Yaitu ada saat diperolehnya penghasilan dan ada saat diterimanya penghasilan. Nanti kita bahas apa saja yang harus di saat diperolehnya penghasilan dan apa saat diterimanya penghasilan. Sedangkan saat pengkreditan itu mengikuti saat penggabungan. Kalau sudah digabungkan maka bisa dikreditkan. Ya. Jadi dasar hukum PPh pasal 4 ayat 1 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bahwa total PKP itu adalah PKP dalam negeri ditambah dengan PKP luar negeri ya, sesuai saat pengakuan pendapatan. Itu kewajiban penjelasan mengenai kewajiban ya, bahwa harus dihitung total PKP dari PKP dalam negeri dan PKP luar negeri.
Kapan pengakuannya? Ya, sesuai dengan saat pengakuan pendapatan yang ditetapkan oleh ketentuan perpajakan kita, ya. Itu ada di pasal 24, ya. Ya, ada hak kita untuk mengkreditkan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, ya, dengan dibatasi oleh ketentuan perpajakan kita, ya, bahwa yang bisa dikreditkan itu adalah batasan hak pengkreditan, yaitu rasio PKP luar negeri, ya, terhadap PKP total PKP itu dikali dengan PPh non final dalam 1 tahun pajak, ya. Ini dihitung per negara, ya, dihitung per negara. Ya, jadi misalnya PKP luar negeri Malaysia, ya, itu ada 10 miliar, ya. Kemudian total PKP misalnya berapa? 20 miliar, ya, atau 25 miliar, ya, maka rasionya itu adalah 10 per 25, ya, dikali dengan PPh non final, ya. Itu batasannya, ya, batasan tertinggi yang bisa dikreditkan, ya. Jadi kalau melampaui batas yang tertinggi maka kita mengambil batas yang tertinggi, ya. Tapi kalau tidak melampaui di bawahnya, tentu yang real yang kita jadikan dasar untuk mengkreditkan pajak masukannya. Jadi sesuai dengan yang di sana, ya. Sesuai dengan pajak yang di sana atau sesuai dengan yang ditentukan dalam P3B, ya, dalam P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda, ya. Ya, tentu perjanjian penghindaran pajak berganda itulah yang diterapkan, ya, itu yang digunakan di sana, ya. Kemudian saat penggabungan, ya, saat penggabungan kita lihat, ya, ada saat diterimanya penghasilan, yaitu cash basis, ya. Itu kalau penghasilan dari non usaha, ya. Penghasilan dari non usaha itu adalah saat diterimanya penghasilan, ya. Karena di Undang-Undang Perpajakan kita bisa dua alternatif, ya. Dikatakan yang diterima atau yang diperoleh, ya, dalam 1 tahun pajak, ya. Jadi saat diterima penghasilan itu cash atau cash basis itu dari non usaha, ya. Jadi kalau misalnya dia membeli saham di mana sahamnya itu bukan pemegang saham mayoritas misalnya, ya. Ketentuan di sini diatur dalam pasal 18 ayat 2, ya. Jadi tidak sampai, ya, tidak sampai 50%, ya. Tidak sampai 50%, maka penerimaan dividen yang diakui itu nanti diakui pada saat diterimanya penghasilan, ya, bukan pada saat diperolehnya. Kalau dari non usaha, termasuk non usaha adalah sekali lagi itu tadi, ya, kepemilikan saham di luar negeri yang tidak mencapai 50%. Ya. Kemudian, ya, pemberian utang di luar negeri juga, ya. Pemberian utang di luar negeri. Jadi kita membeli obligasi perusahaan di luar negeri, kita akan mendapat pendapatan bunga, ya. Tentu yang diakui berdasarkan saat diterimanya pendapatan bunga itu, ya. Jadi ini dari non usaha. Kemudian saat diperolehnya penghasilan itu kalau dari usaha, ya, dari usaha. Jadi memang dia melakukan usaha di sana, ada booth-nya, ya, ada bentuk usaha tetap di sana, ya. Kemudian bisa juga dia memperoleh penghasilan dengan memiliki perusahaan di sana, ya. Jadi dia berinvestasi di luar negeri, membentuk perusahaan, ya.
Kalau kepemilikannya 50% atau lebih, ya, jadi minimal 50%, ya, maka saat pengakuan pendapatannya itu adalah saat diperolehnya penghasilan. Ya. Jadi kalau dari usaha misalnya dia membentuk booth di sana, ya, ada pabriknya di sana, ya. Jadi booth itu ya semacam booth, ya, disamakan dengan media subjek pajak luar negeri ketika memperoleh penghasilan di Indonesia melalui booth. Ya, perusahaan dalam negeri kita juga bisa memperoleh penghasilan di negara sana dengan membentuk usaha tetap. Ya. Ya, itu saat-saat diperolehnya penghasilan. Jadi ada dari non usaha, ya. Ada dari non usaha mencakup pendapatan dari saham yang kepemilikannya tidak mencapai 50%. Jadi pendapatan dividen, ya. Dari usaha, ya, berarti dia yang membentuk usaha tetap di sana. Ada booth-nya, ya. Jadi menjalankan usaha di luar negeri. Kemudian yang terakhir ini yang kepemilikannya 50% itu adalah penghasilan dari anak perusahaan, ya. Jadi dianggap bahwa anak perusahaan itu kalau kepemilikannya 50% atau lebih menurut ketentuan perpajakan kita, ya. Kalau dalam negeri 25% itu sudah, ya, sudah menjadi anak perusahaan, ya. Tapi kalau kepemilikan di luar negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan kita itu adalah 50% itu merupakan anak perusahaan. Jadi penghasilan dari anak perusahaan. Ya, saat pengkreditan, ya, itu mengikuti saat penggabungan. Ya, di sini bagaimana saat pengakuan pendapatan jika dari anak perusahaan, ya. Di sini diatur bahwa jika negara sumber mempunyai batasan, ya, batasan penyampaian SPT, saat pengakuannya itu adalah 4 bulan. Saya keliru kemarin, ya, saya katakan 3 bulan, ya. Seharusnya 4 bulan setelah batas akhir pelaporan, ya. Jadi kalau batas akhir pelaporan misalnya 3 bulan di sana, ya, atau 4 bulan ditambah dengan 4 bulan lagi, berarti dia harus mengakui, ya, pendapatan itu untuk digabungkan dengan pendapatan di dalam negeri. Ya, jadi pasal 18 ayat 2 ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan. Inilah ketetapan dari Menteri Keuangan, ya, bahwa kalau kepemilikannya 50% atau lebih, ya, jika di negara di sana itu mempunyai batas waktu penyampaian SPT, maka harus diakui 4 bulan setelah berakhirnya masa penyampaian SPT itu. Jika di sana tidak ada penyampaian SPT, batas akhir penyampaian SPT, maka dia harus mengakui pendapatan itu dalam 7 bulan. Ya. Ini ketentuan untuk mencegah terjadinya permainan, bahwa saya belum menerima penghasilan, belum menerima dividen, ya. Maka ditetapkanlah bahwa bukan diterimanya dividen tapi diperolehnya dividen itu, ya. Jadi diperolehnya dividen. Nah, bagaimana saat perolehan dividen itu diatur dengan ketetapan Menteri Keuangan. Ya, jadi ini ketetapan Menteri Keuangan, ya. Jadi keluarnya ketetapan Menteri Keuangan itu, ya, itu berasal dari pasal 18 ayat 2, ya. Ini memberikan kewenangan kepada Menkeu untuk menetapkan saat diperolehnya dividen wajib pajak dalam negeri yang penyertaannya pada badan usaha luar negeri, ya, itu minimal 50%, ya. Atau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya itu mempunyai kepemilikan 50% atau lebih, ya.
Ya, ini ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 3 ya. PMK nomor 256 ya. Saat penggabungan ya. Pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT, tapi kalau tidak mempunyai batas waktu, sekali lagi itu pada bulan ke-7 setelah berakhirnya tahun pajak ya di luar negeri. Ya, itu kalau tidak ada kewajiban menyampaikan SPT tahunan di sana ya, dan tidak diatur batasannya. Kemudian besarnya dividen yang harus diakui adalah sebesar haknya atas laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya atas badan usaha luar negeri. Jadi sebesar haknya ya, besarnya dividen yang harus diakui adalah sebesar haknya atas laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya atas badan usaha luar negeri itu ya. Jadi kalau kepemilikannya 50% ya, dan laba setelah pajak di luar negeri misalnya 10 miliar ya, maka dia harus mengakui 50% kali dengan 10 miliar ya. Itu saat diperolehnya ya, didasarkan atas rasio kepemilikan. Ya, ini kemarin kita sudah bahas ya, karena ada sebenarnya di kemarin itu hanya untuk PPh pasal 2 bulan, tapi tidak tahu di RPS ada juga dimasukkan pasal 24 ayat 3 ya. Ya, penghasilan dari saham dan sekuritis lainnya ya, itu maka sumber penghasilan adalah tempat badan yang menerbitkan saham itu atau surat berharga yang lainnya ya. Jadi tempat kedudukan dari perusahaan yang menerbitkan saham di sanalah dihitung, karena nanti kan dihitung batas yang bisa dikreditkan ya, batas yang bisa dikreditkan. Kemudian penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak membayar atau dibebani bunga royalti atau penggunaan harta tersebut berada dan berkedudukan. Kemudian penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah tempat harta tak bergerak tersebut terletak. Ini diatur dalam pasal 24 ya, ayat 3 ya. Kemudian penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar ya. Ya, jadi negara tempat pihak yang membayar ya. Kemudian atau berada atau berkedudukan ya. Kemudian penghasilan dalam bentuk usaha berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah tempat usaha tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Ya, ini contoh ya. Contoh perhitungan batas maksimum untuk masing-masing negara ya. Jadi misalnya PT Malawali omsetnya 60 miliar dengan PKP penghasilan kena pajak 15 miliar ya. PKP tersebut berasal dari luar negeri sebesar 8 miliar ya. Di luar negeri terutang sebesar 25% ya, berarti 25% kali 15 miliar berapa itu? Sudah benarkah 2 miliar ya? Oh, sekarang 22% ya, sorry. 22% ya kita ya, kan di sana 25% ya. Yang di sana 25%.
Berapa itu 25% kali 15 miliar? Seharusnya 3 miliar ya. 25% kali 15 miliar. Berapa lebih ya? Lebih 3 miliar ya. Ya? 3M 750. Ya, 3M 750 ya. Ya, pernah saya rubah di sini. Tidak diubah di sini ya. Jadi kalau hanya satu negara, maka batas maksimumnya adalah 22% kali 15 miliar ya, 3 miliar 300. Maksimum yang dapat dikreditkan adalah 8 miliar dibagi dengan 15 miliar, yaitu 3 miliar kali 3 miliar 300 ya. Itu batas maksimum kita. Itu adalah 1 miliar 760 ya. 1 miliar 760. Jadi meskipun di luar negeri dibayar lebih tinggi dari 1 miliar 760, maka yang bisa dikreditkan hanya 1 miliar 760. Oh, 25% kali 8 miliar tadi ya. Yang 8 miliar bukan 15 ya. 8 miliar karena 8 miliar di sana ya. Sudah benar di sini 2 miliar ya. Jadi 25% kali dengan 8 miliar itu 2 miliar yang dibayar di sana ya. Yang dibayar di sana. Tetapi tidak semuanya bisa dikreditkan ya. Hanya sebatas perhitungan pajak kita, yaitu berapa itu? Ya, 8 miliar ya PKP di sana dibagi dengan total PKP itu dikali dengan 3 miliar 300 menurut ketentuan perpajakan kita ya. Itu hanya 1 miliar 760. Jadi meskipun dibayar 2 miliar di Malaysia misalnya ya, yang bisa dikreditkan hanya sebesar 1 miliar 760. Tapi kalau di sana 20% ya, 20% tarifnya 20% kali 8 miliar ya hanya 1 miliar 600 juta. Maka 1 miliar 600 juta itulah yang bisa dikreditkan. Ya, ini kalau beberapa negara ya, PT Malawali dengan omset 60 miliar sama dengan tadi ya. PKP 15 miliar, tetapi dengan asumsi PKP berasal dari Singapura 5 miliar, Hong Kong 3 miliar ya. Ya, jadi ada dua negara di sini ya, yaitu Singapura dan Hong Kong serta penghasilan dari dalam negeri ya. Ya, jadi 5 miliar, Hong Kong 3 miliar. Kemudian di Singapura terutang pajak 20%, yaitu 1 miliar ya. 20% kali dengan 5 miliar itu 1 miliar. Kemudian di Hong Kong terutang atau dibayar pajak di sana 30% kali dengan 3 miliar. Berarti 900 juta. Kemudian perhitungan untuk menghitung batas maksimum 22% kali 15 miliar total pajak penghasilan adalah 3 miliar 300. Kemudian rasio untuk Singapura adalah 5 miliar dibagi dengan 15 miliar ya. Kemudian dikalikan dengan PPH berarti 1 miliar 100 juta. Kemudian di negara Hong Kong ya, di sana 3 miliar ya dibagi dengan total PKP 15 miliar dikali dengan perhitungan pajak kita yaitu 3 miliar 300, yaitu 660 batas maksimumnya untuk Hong Kong ya. Kemudian kita lihat Singapura PPH 24 yang terbayar di sana 1 miliar. Batas maksimum
1 miliar 100 juta. Tentu saja yang diambil adalah 1 miliar, ya. Karena 1 miliar yang dibayar ini belum melampaui batas maksimum, ya, belum melampaui batas maksimum. Kemudian di Hong Kong, ya, dibayar PPh pasal 24 itu sebesar 900 juta. Dibayar pajak di sana, ya, atau terutang, ya. 900 juta. Kemudian batas maksimumnya 660, ya, berarti melampaui batas maksimum. Maka yang diambil adalah 660 juta. Ya, itulah perhitungan untuk menghitung batas maksimum di sana, ya. Jadi batas maksimum 660, ya. Dibayar di sana 900. Ya, di antara Singapura dan Hong Kong ini di mana di antara keduanya itu kita masih mempunyai hak pemajakan? Ya, kita masih mempunyai hak pemajakan pada negara di mana tarifnya lebih rendah dari kita, ya, yaitu 20% saja. Ya. Sedangkan di Hong Kong tarifnya 30%, tidak ada hak pemajakan sama sekali yang bisa kita ambil dari sana. Kecuali kalau kita melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda. Kita melakukan tax treaty dengan negara Hong Kong supaya dia turunkan tarifnya, ya, seperti yang kita bahas minggu lalu, ya. Ada yang kita bahas minggu lalu, bisa kita minta bagaimana menurunkan tarifnya. Jadi kalau menganut asas sumber, memang di sanalah, ya, di sanalah sumber penghasilan, di sanalah yang mempunyai hak pemajakan, dan itu kita terapkan dengan metode pengkreditan, ya, bukan metode eliminasi. Kalau metode eliminasi memang kita tidak mengakui penghasilan di sana, ya. Nanti kita lihat ada beberapa penghasilan yang memang tidak perlu diakui, ya, ada, ya. Ya, ini kalau akuntansi perpajakan, ya, kita harus melakukan jurnal, ya, ini di akuntansi perpajakan. Ya. Ya, jadi di sini ada pengecualian sebagai objek pajak, ya. Ada pengecualian sebagai objek pajak. Jadi diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang HPP, ya. Undang-undang sebelumnya belum, di Undang-Undang nomor 36 ini belum diatur, ya. Tapi di Undang-Undang HPP diatur ini, ya. Jadi ada tambahan yang diatur di Undang-Undang HPP, yaitu misalnya terkait dengan penghasilan dalam bentuk natura, ya. Dulunya itu dikecualikan, ya. Dulunya penghasilan dalam bentuk natura itu dikecualikan. Sekarang penghasilan dalam bentuk natura itu harus diakui kecuali dalam 5 hal yang diatur dalam Undang-Undang HPP pasal 4 itu, ya. Oh, pasal 6, ya. Ya, pasal 4, sorry. Kalau pasal 6 itu menyangkut biaya, ya. Menyangkut biaya. Jadi dividen yang berasal dari dari dalam negeri, ya, ini tidak terkait dengan karena saya tulis semuanya, ya, tidak terkait dengan PPh pasal 24, ya, karena dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak, ya, dalam negeri. Oh, kalau orang pribadi juga ada batasnya, sedangkan badan tidak ada. Ya, itu yang pertama, ya. Tapi itu tidak terkait dengan pembahasan kita. Yang terkait dengan pembahasan kita adalah dividen yang berasal dari luar negeri, ya, dan penghasilan setelah pajak dari usaha, dari bentuk usaha tetap. Jadi bisa karena kepemilikan saham di sana, ya, kepemilikan saham sehingga dia memperoleh
dividen, ya. Bisa juga karena dia yang melakukan usaha di sana, ya, tidak memiliki perusahaan anak, tetapi dia membentuk, ya, bentuk usaha tetap, ya. Jadi tidak mendirikan usaha di sana, ya, tidak mendirikan badan usaha, tetapi dia membentuk usaha tetap, seperti ada pabriknya di sana, ya, ada perwakilannya, ada kantornya, ya. Maka itu dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak, ya, bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan. Jadi ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI, ya, dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut ini. Jadi ada pendapatan yang di luar negeri, di samping tadi metode pengkreditan ada juga metode eliminasi, ya, itu diatur dalam pasal 4 ayat 1, ya. Yang di dari perubahan yang ada dalam undang-undang HPP, ya. Ya, ini syaratnya, ya. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, ya. Itu persyaratannya. Jadi dividen yang diterimanya itu atau penghasilan dari BUT itu diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. Jadi kalau dia sudah investasikan, maka dividennya itu pendapatan dividen atau penghasilan dari BUT setelah pajak di sana, ya, itu tidak perlu diakui sebagai penghasilan, ya, tidak perlu diakui sebagai penghasilan. Jadi PKP-nya tadi itu tidak ditambahkan, ya, tidak ditambahkan. Ya, ini di bab pengecualian objek pajak, ya. Jadi pasal 4 ayat 3, ya. Ya, pasal 4 ayat 3 tertutup huruf F, ya. Mengatur beberapa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri juga itu tidak perlu dianggap sebagai objek pajak, ya. Ini yang kita bahas adalah dari luar negeri. Ya, ini persyaratannya. Jadi dividen luar negeri ke wajib pajak dalam negeri, badan atau orang pribadi, ya, bukan objek pajak jika diinvestasikan paling sedikit sebesar 30%. Ya. Itu 30%, ya. Tapi kalau wajib pajak luar negeri tersebut, ya, tidak diperdagangkan di bursa efek, ya. Jadi anak perusahaannya di sana itu tidak diperdagangkan di bursa efek, ya. Jika saham wajib pajak luar negeri tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek, ya, diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP, ya, dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2. Ya. Jadi ini terkait dengan pasal 18 ayat 2, ya. Yang tadi kita bahas sebelumnya, ada saat perolehan penghasilan, ya. Kalau misalnya tidak dia terapkan pasal 18 ayat 2, artinya dia tidak akui penghasilan di sana itu, ya. Dan Direktorat Jenderal Pajak terjun melakukan pemeriksaan dan mengetahui bahwa dia tidak menerapkan pasal 18 ayat 2, belum menerapkan, ya. Ya, itu syaratnya, ya. Jadi sebelum Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan SKP, ya. Kapan keluar SKP? Ketika seharusnya dia sudah mengakui objek pajak, ya, berdasarkan saat diperolehnya penghasilan tadi, tapi dia tidak akui. Ya, kalau sudah terbit SKP, maka tidak bisa dikecualikan. Ya. Tetap dianggap sebagai penghasilan yang harus digabungkan, ya,
yang harus digabungkan. Jadi itu persyaratannya, diinvestasikan di dalam negeri paling sedikit 30%. Tetapi jika wajib pajak luar negeri tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek, ya, diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan. Jadi syaratnya sebelum Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2. Jadi dia sudah mempunyai kepemilikan 50% atau lebih. Tetapi misalnya dia tidak menerapkan saat diperolehnya penghasilan sesuai dengan PMK tadi ya, PMK 256 ya. Itu persyaratannya. Belum diterbitkan SKP. Kalau sudah terbit SKP maka tidak bisa lagi. Kemudian penghasilan wajib pajak dalam negeri dari BUT. Ya, jadi dia membentuk bukan badan usaha ini ya, tetapi hanya berupa pabrika, ya, kantor perwakilan, ya. Bukan objek pajak jika diinvestasikan di dalam negeri paling sedikit 30%, ya. Ya, 30% dari pajak penghasilan BUT itu ya, dari ya, penghasilan setelah PPh ya, BUT ya, penghasilan setelah PPh BUT. Ya. Kemudian dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana yang dimaksud angka 2 tadi ya. Ya. Ini angka 2 ini ya. Merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, ya, diperdagangkan di bursa efek. Ya. Jika tidak diperdagangkan di bursa efek, maka yang bisa dikecualikan hanya sebesar porsi kepemilikannya. Ya. Jadi kalau misalnya dividennya 1 miliar, ya, 1 miliar. Kalau diperdagangkan di bursa efek, maka keseluruhan 1 miliar tadi itu dikecualikan sebagai objek pajak dengan syarat setelah memenuhi ketentuan seperti yang dijelaskan tadi, ya. Kemudian jika tidak diperdagangkan di bursa efek, maka 1 miliar tadi itu kalau kepemilikannya misalnya 60%, ya, 60%, maka hanya 600 juta yang bisa dikecualikan. Ya. Jadi itu tadi yang sepenuhnya dikecualikan kalau saham dari anak perusahaannya itu diperdagangkan di bursa efek. Ya. Tetapi kalau tidak diperdagangkan di bursa efek, sekali lagi yang bisa dikecualikan hanya sebesar porsi kepemilikannya. Jadi misalnya tadi ya, ya, jadi diperdagangkan di bursa efek dengan syarat ya terpenuhi semua syarat sebelumnya ya. Terpenuhi syarat sebelumnya, diinvestasikan di Indonesia 30% ya. Kemudian tidak diperdagangkan di bursa efek ya, yang dikecualikan sebesar porsi kepemilikannya. Jadi kalau 10 miliar ya, dividen yang dia terima dari sana, kalau kepemilikannya 60%, maka yang bisa dikecualikan hanya sebesar 6 miliar. Oke, itu pembahasan kita. Ada yang mau didiskusikan? Jadi ini sebenarnya pasal 4 tadi ini tambahan. Sudah pernah kita bahas di PPh pasal 24 dulu ya. Tetapi yang terkait dengan pengecualiannya itu belum dibahas ya. Jadi sebenarnya kita itu menerapkan metode pengkreditan dan metode eliminasi.
Ada catatan penting sekali ini ya, bahwa kalau dia dikecualikan penghasilannya ya, maka pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tadi tidak bisa dikreditkan. Oke? Double kalau dikreditkan lagi ya, sudah dikecualikan sebagai bukan objek pajak ya. Jadi seluruh penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak tadi tidak bisa dikreditkan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri ya, tidak bisa. Jadi kapan bisa dikreditkan ya, ketika penghasilannya tidak dikecualikan ya, karena memang untuk menghindari pajak berganda ya, untuk memberikan kesempatan kepada negara sumber penghasilan ya, dan menghindari pajak berganda, maka kita menerapkan dua metode ya. Ternyata ada metode eliminasi ya, ada juga yang umum itu adalah metode pengkreditan, tapi sebagian ada eliminasi ya setelah terbitnya undang-undang HPP ini ya. Jadi ini pasal-pasal perubahan yang ada di undang-undang HPP. Jadi sumber penghasilan dari luar negeri ada yang berasal dari non usaha yang dimaksud itu kepemilikan saham misalnya, tetapi tidak mencapai batas 50%. Ya. Walaupun dia tidak mencapai batas 50%, kalau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya itu mencapai 50% atau lebih, maka dia termasuk golongan yang pengakuan pendapatannya adalah saat diperolehnya penghasilan. Ya. Jadi ada pendapatan dari dividen bisa dibagi dua, ya. Ada dividen yang biasa saja ya, yang kepemilikannya tidak mencapai 50%, itu tetap di saat diterimanya penghasilan, artinya nanti pada saat dia terima penghasilan. Tapi kalau kepemilikannya 50%, sekali lagi saat diperolehnya, itu untuk mencegah pengelakan ya, bahwa saya belum terima dividen ya, saya belum terima dividen. Jadi tadi metode eliminasi itu hanya bisa diterapkan kalau memenuhi persyaratan ya, persyaratan bahwa dividen yang diterimanya itu adalah diinvestasikan di dalam negeri ya, sebesar 30% dari penghasilan kenapannya. Oke, masih ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan terkait pembahasan ini? Ya. Jadi pasal 18 ayat 2 ini ya, yang kemudian memberikan kewenangan kepada Menteri Kementerian Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya penghasilan, itu adalah untuk mencegah ya wajib pajak tidak mengakui penghasilan dengan mengatakan bahwa belum dia terima, belum ada pembagian dividen di sana. Bisa saja dia tidak membagikan dividen untuk beberapa lama ya, tetapi ada ketentuan perpajakan kita yang mengatur hal itu ya, bahwa dia harus mengakui dalam jangka waktu 7 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, jika di sana itu tidak ada pengaturan mengenai batas akhir penyampaian SPT ya, tidak ada ketentuan untuk menyampaikan SPT. Tidak ada batas akhir atau tidak ada ketentuan untuk menyampaikan SPT ya.
Jadi kalau ada, maka iya 4 bulan ya, 4 bulan. Saya keliru kemarin, saya bilang 3 bulan ya. Ternyata 4 bulan. Ya, 4 bulan. Setelah batas akhir penyampaian SPT di sana. Oke, materi dari perpajakan internasional ini ya saya kira cukup mudah ya. Jadi saya harap semuanya nanti bisa memperoleh nilai maksimal karena kita sudah bahas di mata kuliah sebelumnya ya, mata kuliah perpajakan 1, perpajakan 2 ya. Cuma di sini ada pengaturan mengenai pajak berganda ya. Yang diatur lebih lanjut ini yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang HPP. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya,